Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Temanya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada qada dan ada qadar. Ada yang memahami qada dan qadar itu sama, ada yang membedakan. Kalau qada yang tercatat di Lauh Mahfuz, sedangkan qadar atau takdir yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita mendengar berita tentang gempa bumi di Cianjur, qadanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz dan kita tidak tahu, tapi takdirnya baru terjadi pada hari Senin yang lalu. Itulah makna qada dan qadar. Tentu yang paling inti bagaimana kita memaknai qada dan qadar Allah, dan juga apa hikmah kita wajib mengimani qada dan qadar sebagaimana menjadi rukun iman kita yang ke-6. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kuasa, ada ilmu Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, qada dan qadar itu bukti kasih sayang sekaligus tanda kekuasaan Allah. Karenanya yang menetapkan Allah, yang menentukan segala urusan makhluk juga Allah, khususnya kita manusia, apakah untuk kehidupan dunia kita atau untuk kehidupan akhirat kita. Seandainya Allah tidak tetapkan, maka mungkin kita menetapkan sendiri dan tidak bagus, karena kita maunya begini, tetapi bisa jadi kata Allah tidak baik. Bahkan mungkin kita tidak menyukai sesuatu, tapi kata Allah itu baik. Maka qada dan qadar tanda Allah menunjukkan kasih sayangnya, juga sekaligus tanda kekuasaannya. Tidak ada yang bisa menebak, memprediksi, bahkan kalau terjadi pun tidak ada yang bisa mencegahnya. Itulah dua hal, ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ilmu Allah. Qada dan qadar pula menjadi bukti luasnya ilmu Allah. Karena yang Allah tetapkan bukan hanya manusia, semua makhluk. Usia alam sudah Allah tetapkan. Umur bumi sudah Allah tetapkan. Umurnya hewan sudah Allah tetapkan. Umurnya tanaman, tumbuh-tumbuhan sudah Allah tetapkan. Berarti luasnya ilmu Allah mencakup semua makhluk. Yang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, semuanya Allah yang maha mengetahui. Berarti yang kedua, qada dan qadar ini hakikatnya adalah sebagai tanda luasnya ilmu Allah. Karena yang Allah tetapkan bukan hanya manusia, semua makhluk Allah tetapkan. Hewan Allah tetapkan, tumbuh-tumbuhan Allah tetapkan, langit, bumi dan seisinya Allah tetapkan. Di surat Al-An'am 59, Allah menyebutkan di antara maha kuasa Allah dan maha berilmu Allah, hanya di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah maha tahu yang ada di darat, yang terjadi di darat, yang ada di laut, yang terjadi di laut. Sehelai daun yang gugur, itu Allah lah yang menetapkan. Wahai daun, engkau gugur sekarang, engkau menguning dan sebagainya. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Kalau ada biji yang jatuh di kegelapan bumi, Allah maha tahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, namanya Lauh Mahfuz atau fi kitabim mubin. Itulah hakikat dari kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan al-qada ketetapan Allah secara global, keseluruhan, sedangkan qadar adalah bagian-bagian atau rincian dari ketetapan. Misalnya, ketetapan hari Senin itu ini dan itu, peristiwanya berbagai peristiwa. Maka Allah simpan qadanya di Lauh Mahfuz. Barulah rinciannya. Oh, Senin itu tadi pagi macet, siangnya panas, sorenya hujan. Nah, dirinci itu namanya takdir. Berarti qada ini sesuatu yang global dan menyeluruh. Baru rinciannya, bagian-bagiannya ada dalam ketetapan yang bernama qadar atau takdir. Itu pandangan Imam Ibnu Hajar. Wa kana amron maqdiyya. Di surat Maryam 21 ada kata qada, yaitu perkaranya sudah ditetapkan. Maka Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Tidak disebutkan qada. Berarti hadis ini menyebutkan tentang yang terjadi dan yang akan terjadi. Tetapi semuanya sudah disimpan dalam qada atau ketetapan Allah di zaman azali. Yang baik maupun yang buruk semuanya qadar atau ketetapan Allah yang terjadi dan akan terjadi. Kapan qada Allah? Qadanya Allah tetapkannya di dalam hadis Imam Muslim 50.000 tahun. Kataballah maqadirul khalaiq qabla an yukhlaqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun Allah ciptakan langit dan bumi. Qadanya 50.000 tahun sebelum ada langit, ada bumi, ada gunung, ada laut, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada berbagai jenis hewan. Betapa kita katakan qada Allah amat sangat menunjukkan maha kuasa, maha berilmu Allah, sekaligus Allah kasih sayang kepada kita hamba-hambanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, inti dari memahami qada dan qadar, bagaimana sikap kita? Apa hikmah dari kita mengimani qada dan qadar yang termasuk rukun iman? Rukun iman tidak lengkap tanpa mengimani qada dan qadar Allah. Karenanya di urutan ke-6 secara terpisah dalam hadis dikatakan setelah beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, ternyata dan beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Berarti spesial, khusus. Nabi sendirikan bahasanya, dan engkau beriman kepada qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Begitulah agungnya iman kepada qada dan qadar. Bahkan ujian qada dan qadar setiap saat. Ketika ada orang yang sakit, itulah ujiannya, takdirnya takdir sakit. Kemudian sembuh, takdirnya takdir sembuh. Sakit dan sembuhnya sebetulnya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Itulah qada. Tapi kita tidak tahu. Yang mungkin kita ketahui adalah qadar. Namun kita ketahui setelah terjadi. Untuk itu sering disebut dengan takdir. Iya, karena kita tahu setelah kejadian. Karenanya tidak boleh sebelum kejadian kita katakan takdir saya begini. Sebelum kejadian mengatakan kayaknya takdir saya nggak pulang ini. Enggak, karena belum terjadi. Setelah terjadi hujan tidak pulang, kita katakan takdir saya memang tinggal di lab. Ini kenapa? Supaya kita memahami benar-benar qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mengimani qada dan qadar itu adalah untuk kesempurnaan iman. Maka orang yang tidak percaya atau tidak meyakini adanya qada dan qadar Allah,
berarti belum sempurna imannya. Ia wajib mengimani Allah, mengimani para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhirat atau hari kiamat, disempurnakan dengan iman kepada takdir, apakah itu yang baik kata Nabi atau yang buruk. Setelah disampaikan itu oleh Nabi Muhammad, Jibril mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Lengkap iman adalah dengan rukun iman. Dari mana kita katakan lengkap? Karena Jibril mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad, engkau benar." Kalau 6 rukun iman berarti benar. Kalau 5 belum sempurna, apalagi cuman beberapa. Itulah yang pertama, mengimani qada dan qadar untuk kesempurnaan iman kita, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qada dan qadar itu sebetulnya dalam rangka kita tenang dalam semua keadaan. Terjadi apapun, sudah, ini ketetapan dan takdir Allah. Sekaligus kita yakin di dalam qada dan qadar Allah pasti ada kebaikan. Hanya masalahnya kita melihat itu tidak baik padahal baik. Mungkin kita memandang baik padahal tidak baik, atau sebaliknya, kita pandang tidak baik padahal itu baik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, membenci sesuatu, padahal ia hakikatnya amat baik bagimu. Atau sebaliknya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal hakikatnya buruk bagimu. Alasannya, kata Allah, Allah yang maha tahu, sedang kita tidak tahu. Ketika terjadi takdir Allah untuk kita, kita bersikap tenang. Kalau tenang menunjukkan kita yakin ada kebaikan. Karenanya selalu ada hikmah dalam semua peristiwa. Tapi sebelum kejadian kita ikhtiar. Kalau sudah terjadi, jangan menyalahkan manusia, suudzon. Jangan menyalahkan Allah, suudzon pula. Yang kita katakan qadarullah, ini takdir Allah. Sekarang kita cari hikmahnya. Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Disitulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal baik, atau sebaliknya kamu menyukai padahal itu tidak baik. Paling tahu, yang maha tahu, dan yang paling maha tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, wa antum la ta'lamun, kamu tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Kalau babnya qada dan qadar, apa yang terjadi pada anak kita, kita tidak tahu. Pada kita sendiri aja tidak tahu. Bapak Ibu, besok ada apa, enggak ada yang tahu. Bahkan besok kita melakukan apa, tidak tahu. Tapi ikhtiar kita, ya besok kita ngantor. Ini saya siapkan ini. Tapi apa yang terjadi besok, wallahu a'lam bishawab. Maka hikmahnya atau sikapnya, kita tenang, kita yakini saja. Dalam qada dan qadar selalu ada kebaikan, meskipun saat itu kita memandangnya sesuatu yang bertentangan. Yang ketiga, hadirin wal hadirat, meyakini ikhtiar tidak bertentangan dengan takdir. Terkadang takdir itu dijadikan argumentasi atau bahasa sekarang apologi untuk dia bermalas-malasan. Sudahnya tidak usah jauh-jauh kamu kuliah, nggak usah tinggi-tinggi. Mamah aja, ibu aja, alhamdulillah. Dia mengajak anaknya enggak ikhtiar. Ya, kalau takdirnya anak saya diterima, enggak diterima, betul-betul enggak diterima. Tapi ketika meyakini takdir, bukan berarti ikhtiar itu dinafikan. Justru saya berikhtiar, ya Allah, saya berdoa, takdirnya ada pada tanganmu. Tapi kalau hamba ikhtiar, hamba doa, hamba berusaha, maka insya Allah takdirmu untukku adalah yang terbaik yang aku inginkan. Karena tidak mungkin Allah tidak maha bijaksana. Ada 2 orang, dua-duanya sakit. Yang satu, saya di rumah aja,
Kalau Allah berkehendak sembuh, sembuh sendiri. Dengan alasan takdir Allah. Yang satu, ya Allah, hamba ikhtiar, usaha, datang ke rumah sakit, hamba konsultasi dokter, minum obat dan sebagainya, dengan harapan takdir hamba lebih baik dari yang tidak ikhtiar ini. Ternyata Allah Maha Bijaksana. Yang satu Allah kasih sembuh, bahkan kasih pahala karena ikhtiar. Yang satu Allah tidak kasih apa-apa karena dia bermalas-malasan. Jadi takdir tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Justru ikhtiar itu tidak bertentangan dengan takdir. Ayat 11 surat Ar-Ra'd sering kita baca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum melainkan kaum itu mengubahnya. Berarti usaha manusia untuk mengubah itu menjadi penilaian Allah. Fulan kok semangat, fulan kok rajin. Kalau begitu, bagaimana orang yang tidak mau beribadah? Tidak mungkin sama orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Seperti nggak mungkin sama orang yang mau berusaha bekerja dengan yang tidak mau berusaha dan bekerja. Minimal pahalanya pasti beda. Minimal insya Allah surganya beda. Maka meyakini takdir tidak bertentangan. Kenapa? Karena ada pula kata Allah takdir yang Allah hapuskan, namun pula ada takdir yang Allah kekalkan. Surat Ar-Ra'd 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah berkenan menghapus apa yang ia sudah tetapkan. Demikian juga Allah berkehendak untuk mengekalkan apa yang sudah ditetapkan. Qada yang sudah ditetapkan, apakah mungkin Allah ubah dengan takdir yang terjadi dan akan terjadi? Mungkin. Dalam berbagai hadis pun diingatkan bahwa orang yang melakukan ikhtiar namanya silaturrahmi. Ikhtiar yang bernama kebaikan, amal-amal kebaikan. Ikhtiar yang bernama doa, ini hasilnya. Rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan. Demikian juga hamba itu bisa jadi terhalang dari rizki karena dosa yang dilakukan. Dan takdir tidak berubah kecuali dengan